Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk anak-anakku kelas 11, saya harapkan untuk semuanya bisa sehat. Ya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang hubungan internasional dan organisasi internasional sebagai bahan untuk nanti bisa mengerjakan post test, ya. Untuk agenda pertemuan yang akan datang, kita akan melaksanakan ulangan harian dengan materi ini. Oke, anak-anak, langsung saja kita melihat apa saja isi materi pada pagi hari ini. Nah, di sini yang nanti akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian hubungan internasional dari pendapat ahli dan secara umum. Yang kedua adalah peranan Indonesia dalam organisasi internasional, yaitu bisa ASEAN, Konferensi Asia Afrika maupun PBB. Yang ketiga, politik luar negeri, dan yang terakhir adalah menjalin hubungan kerjasama. Jadi anak-anak, kita akan melihat kembali, mereview kembali materi tentang hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Ya. Itu adalah pengertian hubungan internasional secara umum. Ada beberapa pendapat ahli yang menyatakan tentang pengertian hubungan internasional. Yang pertama, menurut Charles, bahwa hubungan internasional merupakan keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Yang kedua, menurut Warsito, yaitu adalah hubungan internasional studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu. Yang ketiga, menurut Taigif, ya, hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional. Bagi anak itu merupakan pengertian secara umum maupun pengertian menurut dari pendapat ahli untuk bisa dicermati karena nanti bisa saja itu merupakan bagian dari soal. Nah, anak-anak, kenapa suatu negara melakukan hubungan internasional? Di sini ada sebabnya. Ya, sebabnya yaitu adalah ada dua faktor yang mempengaruhi suatu negara melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu adalah kekhawatiran kelangsungan hidup bagi warga negaranya. Ya, jadi itu yang berasal dari dalam diri negara tersebut, ya, sehingga dia melakukan hubungan internasional. Jadi di sini tidak ada negara yang mampu hidup sendiri, ya, di dunia ini. Jadi dia mau tidak mau akan memerlukan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kelangsungan hidup bagi warga negaranya. Yang kedua, didasari dari faktor eksternal atau yang berasal dari faktor luar, yaitu adalah suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Yang selanjutnya, untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara. Yang ketiga adalah mewujudkan tatanan dunia yang baru, damai, dan sejahtera. Mungkin bisa saya tambahkan, mungkin dengan adanya kita melakukan hubungan internasional, maka kita akan dapat untuk menjalin hubungan internasional dalam berbagai bidang kehidupan secara eksternal, seperti itu. Ya. Mungkin dari faktor internal itu bisa saya tambahkan, mungkin dengan kita melakukan hubungan internasional, maka kita dapat mempertahankan kemerdekaan. Ya. Di saat itu kita baru merdeka, maka kita harus melakukan hubungan internasional untuk dapat mempertahankan kemerdekaan. Nah, dasar hukum negara Indonesia melakukan hubungan kerjasama salah satunya adalah terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat, yaitu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah dasar hukum kenapa negara Indonesia melakukan hubungan internasional sampai sekarang ini. Ini anak-anak, di sini kita melihat apa saja peranan negara Indonesia dalam melakukan hubungan internasional, ya, yaitu adalah dengan organisasi internasional. Organisasi internasional itu disebut dengan multilateralisme. Artinya multi itu berarti beberapa negara yang berkumpul menjadi satu untuk melaksanakan kerjasama. Ya, itu adalah multilateralisme. Ya. Nah, kita lihat di sini apa saja yang negara Indonesia melakukan hubungan internasional. Yang pertama adalah ASEAN.
ya. Jadi ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, ya, atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Jadi organisasi internasional ASEAN ini hanya diperuntukkan bagi negara-negara yang berada di benua Asia, ya, khususnya yang berada di Asia Tenggara. Di sini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. Ya, pada saat ASEAN didirikan, di sini ada beberapa negara sebagai negara yang memprakarsai, yaitu ada negara kita sendiri, ada Indonesia, ada Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ya, sehingga di sini pada saat itu di Bangkok, sehingga muncullah yang namanya Deklarasi Bangkok. Ya, untuk Indonesia sendiri, ya, diwakili oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu, ya, adalah Adam Malik untuk penandatanganan kerjasama ASEAN seperti itu. Ya, kemarin juga kita melihat ada beberapa tahun yang lalu negara Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Games. Itu merupakan salah satu bentuk dari kerjasama di bidang olahraga. Ya, ya, negara-negara ASEAN ikut berpartisipasi dalam mensukseskan olahraga di setiap bidangnya. Nah, tujuannya adalah apa? Ya, ini adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum, meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya yang kemarin juga anak-anak sudah saya suruh untuk mencari salah satu bidang ekonomi, sosial, budaya, apa manfaatnya untuk negara Indonesia menjalin hubungan internasional dan sebagainya, ya. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian, ya. Kemarin juga misalnya saja salah satu negara mendapatkan musibah bencana alam, ya, kita sebagai negara kita akan juga berpartisipasi untuk memberikan bantuan, ya. Begitu pula apabila kita juga terkena bencana, juga negara-negara tersebut juga akan memberikan bantuan kepada kita. Seperti itu adalah tujuan dari setiap internasional. Nah, Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini disebut juga dengan Konferensi Bandung. Kenapa kok disebut Bandung? Ya, karena ya, Konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan di Bandung, ya, atau di Indonesia. Nah, kebanyakan yang baru saat ini KTT, Konferensi Asia Afrika, dilaksanakan, ya, kebanyakan bagi negara-negara yang memperoleh kemerdekaan. Jadi mereka itu baru merdeka. Jadi mereka membentuk suatu organisasi yang disebut juga dengan Konferensi Asia Afrika. Jadi ini khusus hanya benua Asia dan benua Afrika. Jadi negara-negara yang berada di benua tersebut yang hanya bisa melakukan KTT. Nah, konferensi tingkat tinggi Asia Afrika ini berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme. Kolonialisme itu adalah melawan penjajahan, ya, Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara-negara imperialisnya pada saat zaman dulu. Jadi ini dibentuk supaya negara-negara ini saling kuat, ya, karena mereka baru merdeka. Di sini untuk dasar sila Bandung, ya, ada beberapa poin. Nah, gerakan non-blok, ya. Kenapa muncul gerakan non-blok? Karena pada saat dulu anak-anak terjadi Perang Dunia Kedua antara blok Barat dan blok Timur. Ya. Pada saat dulu, blok Barat dan blok Timur itu saling menyerang, sehingga di sini muncullah suatu organisasi yang bernama Gerakan Non-Blok. Jadi negara kita, negara yang baru merdeka ini mempunyai suatu keinginan untuk tidak memilih salah satu blok, ya, entah itu blok Barat maupun blok Timur, sehingga muncullah yang namanya Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok dibentuk pada tahun 1961 oleh Presiden Yugoslavia. Ada lagi, ada dari Presiden Indonesia, ada Bapak Soekarno, ada Presiden Mesir, dan ada Presiden Ghana, Perdana Menteri India, dan sebagainya. Nah,
Dalam KTT gerakan non-blok, di sini dihasilkan asas-asas. Yang pertama, gerakan non-blok bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk salah satu blok yang ada. Jadi yang dimaksud dengan salah satu blok yang ada itu adalah blok barat atau blok timur. Blok barat sendiri itu siapa? Blok barat itu adalah pada saat itu Amerika Serikat. Kalau blok timur adalah Uni Soviet. Jadi gerakan non-blok ini tidak memilih salah satu blok dan tidak merupakan blok tersendiri atau melawan kedua belah blok tersebut. Gerakan non-blok merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang atau yang baru merdeka. Gerakan non-blok memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, perdagangan, kolonialisme, penjajahan, ya, dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Tujuan gerakan non-blok adalah di sini sama hampir yang tadi ya. Yang poin ketiga, mengurangi ketegangan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang sekarang ini bernama negara Rusia, pecahan dari Uni Soviet. Nah, kita juga lanjut lagi ke PBB anak-anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB ya, ini merupakan organisasi yang diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia ya. Jadi di sini banyak sekali negara-negara yang ikut atau berpartisipasi dalam PBB. Nah, PBB itu tujuannya itu sama ya. Jadi setiap organisasi sih itu memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antar bangsa-bangsa, menciptakan kerjasama dalam berbagai bidang, menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama. Nah, ini juga salah satu PBB, tugasnya majelis. Nah, politik luar negeri. Ya, politik luar negeri itu merupakan seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Jadi, suatu negara apabila dia melakukan hubungan internasional dengan negara lain, dia harus memiliki alat atau cara yang bernama politik luar negeri. Nah, anak-anak, politik luar negeri kita di sini kita melihat ya, pada saat itu kita memiliki sejarah ya, pemerintah Indonesia ya, dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional mengumumkan pendirian politik negara Indonesia yang berbunyi, tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Hatta menyampaikan pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang. Dua karang tersebut adalah blok barat maupun blok timur. Jadi kita ya, ibarat kata kita itu mendayung di antara tengah dua karang tersebut yang kemudian dirumuskan sebagai prinsip bebas dan aktif yang menjadi corak politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah pengertian bebas. Ya, politik luar negeri bebas artinya kita bebas ya, kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa di dunia secara ideologis bertentangan. Jadi yang artinya bebas, kita itu bebas menentukan sikap kita mau melakukan hubungan internasional kepada negara maupun organisasi internasional siapapun. Itu tidak ada yang larang, asalkan kerjasamanya akan mendapatkan timbal balik yang baik seperti itu. Itu namanya bebas tanpa campur tangan dari negara lain. Aktif artinya adalah kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta dalam menciptakan keadilan sosial di dunia. Jadi kita juga harus memiliki suatu tujuan untuk bisa memperjuangkan ya perdamaian di dunia bagi negara-negara yang belum belum bisa damai. Selain itu, kata aktif juga dapat saya simpulkan negara Indonesia juga aktif ya. Negara Indonesia juga aktif walaupun sudah berganti seorang pemimpin. Jadi seperti tadi ya, ASEAN itu pada tahun 1900
ya. Sampai sekarang pun tahun 2020 kita juga masih aktif ikut menjadi anggota ASEAN. Itu adalah salah satu contoh di dalam kategori aktif. Nah, ini adalah kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ya, kita ikut berpartisipasi seperti di KAA Konferensi Asia Afrika, ada juga di PBB, ada di gerakan non-blok, ya, sehingga menghasilkan yang namanya keikutsertaan dalam SEA Games, ada ASEAN Games, ya, itu adalah hasil dari hubungan internasional dalam organisasi internasional. Nah, kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat Indonesia. Bilateral artinya adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara kedua negara, ya. Jadi ini antara misalnya saja di sini contohnya misalnya antara Indonesia dengan Cina, antara Indonesia dengan Malaysia. Misalnya saja antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, ya, itu tentang perbatasan antar kedua negara, ya, di Kalimantan Barat itu, ya, anak-anak. Jadi di situ ada patok, ada pos penjagaan, yaitu ada suatu perjanjian internasionalnya antara Indonesia dengan Malaysia. Itu dalam Berarti itu dapat disimpulkan kalau itu perjanjian kategorinya adalah bilateral, hanya dua negara. Nah, perjanjian atau kerjasama dalam bentuk regional itu adalah kerjasama yang dilakukan hanya yang berada di wilayah negara tempat itu tinggal. Bisa saja di sini Indonesia, ya, berada di wilayah ASEAN, Asia, maka dia bisa ikut yang namanya organisasi ASEAN. Itu termasuk regional atau wilayah Asia. Jadi yang hanya ikut di ASEAN ya hanya negara-negara yang berada di benua Asia. Nah, kalau multilateral itu adalah perjanjian atau kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara, ya, bisa lebih dari 2 atau seluruh dunia, ya. Bisa saja kita ikut dalam PBB, kita ikut dalam KTT Asia Afrika, itu termasuk kategori multilateral. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan kurang jelas atau mungkin ada salah atau tutur kata, ya. Semoga untuk pembelajaran hari ini bermanfaat, dapat dipahami. Setelah ini anak-anak bisa melanjutkan untuk mengerjakan post-test, ya. Perlu diingat untuk pertemuan yang akan datang kita melaksanakan ulangan yang berasal dari soal-soal post-test tersebut. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.